Ustaz Nurullah. Saya berasal dari UPTK Universitas Negeri Semarang, program studi bimbingan dan konseling. Nomor UKG saya 2015 03 59 11 31 dengan 5 siswa 13 01 02 2001. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja saya, yaitu berupa praktik bimbingan klasikal. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak seperti biasa sesuai dengan jadwal pelajaran kita. Hari ini kita melaksanakan layanan bimbingan dan konseling, ya, layanan bimbingan klasikal. Sebelum kita memulai layanan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, anak-anak, tadi karena kita sudah berdoa, ya. Sekarang Bapak tanya, bagaimana kabar kalian semua? Baik. Baik. Tadi sudah makan siang atau belum? Sudah. Sudah. Tadi makan siang apa? Nasi. Ya, jalan. Nasi ayam. Nasi ayam. Ada lagi? Ya. Nasi ayam juga. Ada lagi yang lain, oke? Goreng, Pak. Wah, nasi goreng. Siang-siang makan nasi goreng. Ya. Oke. Kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang penyesuaian diri di sekolah baru. Ya. Karena kalian adalah siswa baru, ya, di SMP Negeri 60 Palembang. Baru berapa bulan sekolahnya? 4 atau 5? Atau 3? 3. Berapa? 3. Ada lagi? Bilang? 4. Ya. Pasti kalian ada yang hampir jalan, sudah jalan 3 bulan dan hampir jalan juga mau ke 4 bulan, ya. Karena kalian dari Juli, Agustus, September, sekarang wah, ini udah hampir 4 bulan, ya. Otomatis penyesuaian dirinya sekarang sudah bagus atau belum. Nah, oleh karena itu kita hari ini membahas tentang penyesuaian diri di sekolah baru. Di sini sekolah baru bagi kalian, karena awalnya sebelumnya kalian sekolah di mana? SD. SD. Siapa yang sekolah di SD 105? 105, siapa namanya? Sabila. Ayo lapor di mana? 105. Itu siapa? MSK, Pak. Rizky. Jadi sebenarnya? Oke. Dari 248. Oh, dekat sini ya, 248. Sini namanya. Naila, terus? Dari Kirana. Jeremy. Rizky Arifanja. Oh, berarti dari SD 110. Wah, sendirian ya, 110. Kasih tepuk tangan dulu di rumah. Oke. Siapa namanya? Alvin. Alvin dari 110, ya. Anak-anak semua, ya. Kita hari ini belajar tentang penyesuaian diri di sekolah baru. Itu bukan berarti kita tidak mempunyai tujuan. Benar nggak? Benar. Benar apa benar? Benar. Yang pasti kita kenapa membahas ini, kita mempunyai tujuan, ya, agar kalian bisa menyesuaikan diri di sekolah baru dengan baik. Di sini juga, ya, agar kalian tahu tujuannya itu agar kalian tahu bagaimana proses penyesuaian diri di sekolah. Terus juga tujuannya agar kalian bisa mengklasifikasi, ya, karakteristik penyesuaian diri dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri kita. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana cara menyesuaikan diri yang baik. Oke, sebelum kita membahas topik ini lebih lanjut, ya,
kita ice breaking dulu ya. Ice breaking pada kali ini ya, kita akan memainkan permainan kelipatan ya. Setiap kelipatan angka itu selalu diganti dengan kata-kata boom. Jadi nama permainan ini adalah kelipatan angka ya. Contoh misal ya, contoh misalnya kelipatannya 3 ya, berarti 1, 2, boom, 4, 5, boom, 6. Salah benar? Salah. Berarti nanti yang salah ataupun yang penyebutannya tidak sesuai akan kita suruh untuk unjuk kebolehan di depan. Bagaimana, setuju? Setuju ya? Setuju. Oke. Main game. Ya, kalau lebih baiknya kita coba dulu game tadi ya. Ya, kita coba dulu ya agar kalian nanti tidak keliru ya. Ya, misalnya contohnya kelipatan 4. Kita mulai dari Cika, dari paling depan. Berarti yang keduanya, nomor 2-nya dari sebelah kanan Cika sampai di belakang ya. Diurutkan sampai belakang. Nah, ketika sampai belakang, belum ada yang salah, balik lagi ke depan sampai seterusnya. Paham? Kita coba dulu ya. Bapak itu ya. Oke, coba ya. Siap-siap, konsentrasi. Ya. Siap-siap konsentrasinya. Oke. Bapak tunjuk siapa nanti yang mulai, itulah yang duluan. Ya, nggak harus dari Cika depan. Bisa dari sebelah sini, bisa dari belakang, atau bisa dari tengah. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Cika. 1, 2, 3, boom. 5, 6, boom. 1. Oke. Siapa namanya? Dimas ya? Nopal. Salah ya. Oke. Kita Nopal gak enak sendirian tapi di depan, bener nggak? Kita cari temennya. Ya. Oke, mulai ya. 5, 6, 7, 8. Tepuk tangan buat temen yang salah. Temen yang salah untuk perolehan di depan. Oke, tadi kita sudah ice breaking ya. Enggak? Senang? Mau lagi? Mau. Kalau mau lagi, tapi kita konsentrasi ke sini dulu ya. Oke. Tadi kita sudah ice breaking, sekarang kita lanjut ke topik yang akan kita bahas ya, tentang penyesuaian diri di sekolah baru. Anak-anak semua, ya, kita hari ini ya akan belajar tentang penyesuaian diri sekolah baru menggunakan teknik IPS, ya, Team, File, and Share. Ya, dimana nanti Bapak suruh kalian untuk mengerjakan soal-soal yang ada, ya, dan nanti akan kalian diskusikan dengan teman kalian, dan kalian akan presentasi di depan tentang hasil yang sudah kalian dapatkan tadi, ya. Bagaimana, penting? Ya. Tugas kalian ataupun kewajiban kalian nanti selama mengikuti hal tersebut atau topik ini ya, atau pelajaran ini, Bapak harap kalian menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kalian serta apa yang Bapak instruksikan dilaksanakan dengan baik ya. Paham semuanya? Semua? Untuk layanan kali ini akan kita laksanakan selama 2 jam pelajaran ya. Setuju semua? Setuju ya. 2 jam pelajaran ya, nanti kita akan bahas topik-topiknya ya. Topik kita memang tadi sudah Bapak jelaskan di awal adalah penyesuaian diri di sekolah baru, dimana ini penyesuaian diri ini adalah bagaimana kalian bisa beradaptasi dengan sekolah ya baru kalian, yaitu ICP Negeri 60 Palembang, dimana yang pasti berbeda dengan sekolah lama kalian, yaitu sekolah dasar ya.
akan ditampilkan video ya tentang penyesuaian diri sekolah baru dan kalian simak. Serta nanti jangan lupa kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang menjadi hal yang berkaitan dengan kalian. Terus juga kalian nanti berdiskusi dan juga kalian presentasikan di depan hasil diskusi kalian nanti. Oke, semua di sini kita mengerti? Sudah siap dong? Ya. Sudah siap ya? Kalau sudah siap, kita lanjut ke materi seterusnya ataupun pembahasan selanjutnya. Ini kita akan belajar lebih lanjut tentang penyesuaian diri di sekolah. Tapi sebelum kita membahas tentang penyesuaian diri di sekolah lebih lanjut, ya ada baiknya kalian menyaksikan video yang Bapak tanyakan berikut ini di depan kelas. Ya, perhatikan dengan baik, ya dengan sesama. Ya, apabila perlu kalian catat untuk hal-hal penting, ya, dan juga nanti ada pertanyaan, nanti kita akan bahas. Oke, silakan untuk anak-anak semua perhatikan dengan baik, ya. Video yang ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Salam belajar dan semangat cerdas. Untuk mendapat pembelajaran yang maksimal, mari kita sama-sama kita ambil posisi duduk yang bernyaman, lalu siapkan catatan dan jangan lupa kopi serta jumlahnya. Yuk kita belajar, simak video itu ya. Materi pada kali ini kita adalah tentang penyesuaian diri lembaga lingkungan sekolah baru. Nah, bagi teman-teman yang baru masuk sekolah, kita harus menyesuaikan diri dalam lingkungan sekolah kita. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami dalam penyesuaian diri. Yang pertama, penyesuaian diri berarti beradaptasi dalam mempertahankan eksistensinya atau survive dan memperoleh kesejahteraan. Terdapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan kebutuhan sosial. Yang kedua, penyesuaian dapat juga diartikan sebagai konformitas yang berarti menyesuaikan sesuai dengan standar atau fungsi. Yang ketiga, penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi secara efisien. Individu memiliki kemampuan menghadapi realitas hidup dengan cara yang berbeda. Dan keempat, penyesuaian dapat dilakukan sebagai penguasaan dan penanganan emosional. Penanganan emosional maksudnya secara positif memiliki respon emosional yang tepat pada setiap situasi. Yang adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungan. Selanjutnya, kita akan memahami proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Kadang-kala kita sebagai individu merasa egois terhadap lingkungan kita ingin dimengerti oleh lingkungan kita, tapi kita tidak mau mengerti lingkungan kita, bersikap dan berperilaku itu seperti apa dan bagaimana. Individu dikatakan berhasil apabila dalam melakukan penyesuaian diri ia dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara yang wajar tanpa mengganggu lingkungannya. Nah, itu adalah proses penyesuaian diri kita terhadap lingkungan. Setelah kita memahami proses penyesuaian diri, mari kita simak untuk memahami karakteristik penyesuaian diri. Nah, dalam hal ini ada beberapa ciri dalam karakteristik penyesuaian diri. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis. Yang ketiga, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Yang keempat, memiliki menghadapi masalah secara langsung. Dalam situasi ini, individu secara langsung menghadapi masalah dengan segala akibat-akibatnya. Dalam cara ini, individu melakukan suatu tindakan coba-coba dalam arti kalau menguntungkan, diteruskan, dan kalau tidak, ya tidak diteruskan. Yang keempat, penyesuaian dengan substitusi. Jika individu merasa gagal dalam menghadapi masalah, maka ia dapat memperoleh penyesuaian dari kemampuan khusus dalam dirinya dan kemudian dikembangkan sehingga dapat membantu penyesuaian diri. Yang keenam, penyesuaian diri dengan belajar. Dengan belajar merupakan keputusan yang diambil berdasarkan perencanaan yang cermat. Lalu kali ini kita akan memahami faktor-faktor yang
Oke. Sudah? Oh, karakternya. Ada lagi? Ya. Penyesuaian diri dalam belajar. Bagus ya. Penyesuaian diri dengan perencanaan belajarnya. Oh, ini cermat. Bagus. Lagi? Ya, silakan. Nak. Penyesuaian diri terhadap sekolah yang baru. Oh, penyesuaian diri. Apa ya? Lagi sini. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Sekarang Bapak yang bertanya. Boleh enggak? Boleh. Pertanyaannya adalah tentang penyesuaian diri kita di sekolah. Dalam sekolah baru. Nah, sekarang Bapak bertanya kepada kalian. Silakan kalian jawab di buku kalian. Ya. Bapak ingin bertanya itu apa yang anak-anak itu semua ketahui atau pahami tentang penyesuaian diri atau adaptasi di lingkungan sekolah baru. Ya. Mengapa? Terus yang kedua, Bapak ingin bertanya juga adalah mengapa remaja harus bisa menyesuaikan diri di sekolah. Dan yang ketiga, bagaimana cara-cara anak-anak semua ya dalam beradaptasi dengan sekolah baru dan teman-teman baru. Ya, otomatis di sekolah baru ada teman-teman baru ya. Ya, oke. Yang keempat adalah bagaimana individu atau seseorang dikatakan berhasil dalam menyesuaikan diri di sekolah baru. Nah, itu tadi pertanyaan dari Bapak. Tadi ya anak-anak semua, silakan kalian kerjakan soal-soal yang sudah Bapak berikan ini ya di buku kalian masing-masing. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Jelas semuanya? Kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan. Ya. Ya. Oleh karena itu, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan soal yang ada di depan ini. Silakan. Waktunya sudah habis. Sudah selesai semua? Sudah. Ada yang belum? Sudah ya? Sudah selesai semua ya? Oke. Kalian pasti tadi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Nah, sekarang kita ke tahap selanjutnya atau ke pembahasan selanjutnya. Apa yang telah kalian tadi kerjakan tentang hal keempat pertanyaan ini, ya? Silakan kalian diskusikan dengan teman kalian. Nanti dulu ya. Diskusikannya cukup dengan teman yang lebih dekat bangku kalian. Ya, itu berpasang-pasangan. Jadi satu kelompok hanya 2 orang. Ya. Mungkin di sini jumlahnya ada yang 3 ya, ada yang kurang ya. Itu bila boleh 3 ya. Oke, jadi materi ini silakan kalian diskusikan dengan teman kalian, ya. Nanti akan Bapak kasih waktu 10 menit lagi untuk berdiskusi. Ya, sudah mengerti? Sudah mengerti semuanya? Oke, kalau kalian sudah mengerti semua, apa yang telah kalian tulis tadi, yang telah kalian pikirkan tadi, ya, silakan kalian untuk diskusikan dengan temannya. Bapak kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Ya, temannya sudah ditentukan? Sudah ya? Sudah? Silakan dimulai dari sekarang.
bahas. Ya, pendapat kalian bisa waktunya sudah habis 10 menit ya anak-anak semua. Kalian sudah diskusi ya? Gimana diskusinya? Baik semua diskusinya? Baik. Sudah dapat kesimpulan? Menyenangkan tidak diskusinya? Oke, tadi sudah diskusi. Untuk selanjutnya kita presentasikan di depan. Apa yang telah didiskusikan tadi, silakan bagi kalian anak-anak semua untuk mempresentasikan di depan, ya. Nanti akan ditunjuk ya untuk presentasi. Jadi silakan bagi yang sudah siap untuk menunjuk, ya, ataupun mengajukan tangan untuk duluan atau tidak, ya. Untuk yang pertama, siapa yang mau presentasi? Siapa yang mau presentasi? Oke, dulu. Oke, Bapak ikut sama tiga ya, sampai duluan ya. Oke. 1, 2, 3. Oke ini. Ayo, silakan presentasi di depan. Ya, sambil teman-temannya presentasi, silakan. Nama teman saya, Rizky Putra. Saya ingin menjawab ini. Nomor 1, apa yang Anda pahami tentang penyesuaian atau adaptasi di sekolah baru adalah dengan cara membuat kita terasa nyaman terlebih dahulu di sekolah baru. Nomor 2, mengapa remaja harus bisa menyesuaikan diri di sekolah? Jawaban, karena kita harus menyesuaikan diri kita terlebih dahulu dan membuat. Nomor 4, bagaimana individu dikatakan berhasil dalam melakukan penyesuaian diri? Jawaban, membuat tahu dengan lingkungan sekolah dan melaksanakan aturan-aturan di sekolah serta mendapatkan kepribadian yang berguna bagi sekolah. Terima kasih. Masih apa dulu teman-temannya lagi maju. Siapa yang mau presentasi lagi nih? Bapak. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikasih oleh Pak Imam. Di sini saya sudah berdiskusi dengan teman saya bernama Akbar. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kami tentang penyesuaian atau adaptasi di lingkungan sekolah baru, mengenal guru baru, juga teman-teman baru. 2. Mengapa remaja harus bisa menunjuk? 4. Bagaimana individu dikatakan berhasil dalam melakukan penyesuaian diri? Mempunyai teman yang banyak, perilaku hormat kepada guru. Ayo tepuk tangan dulu buat apa dan ini. Oke, dua kelompok ya. Sekarang siapa lagi yang mau presentasi? Itu ulang lagi. Kita ikut 1 sampai 3 lagi. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asarif dan teman saya yang bernama Ian. Saya akan menjawab pertanyaan tentang penyesuaian diri dan teman-teman baru Anda tersebut. Cara beradaptasi saya adalah berkenalan dengan teman-teman baru dan bersikap ramah. 4. Bagaimana individu
dikatakan berhasil dalam melakukan penyesuaian diri. Caranya adalah penyesuaian diri dengan menghadapi masalah, penyesuaian diri dengan belajar, dan penyesuaian diri dengan trial dan error atau coba-coba. Tunggu rata-rata area. Nah, 1, 2, 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Dewiria dari kelas 75 dan nama teman di sebelah saya. Saya akan membacakan hasil perilaku seseorang yang sangat tinggi. 2. Mengapa remaja harus bisa mengendalikan diri di sekolah? Supaya remaja ini bisa menghargai antar sekolah dan sesama teman, supaya remaja bisa berpikir lebih luas untuk mengajar kita dan agama dan sesama teman. 4. Bagaimana individu dikatakan berhasil dalam melakukan penyelesaian diri? Individu dinyatakan berhasil ketika perilaku sudah baik dan mencakup keberhasilan bersama, serta membangun raja sudah baik, sudah bisa dinyatakan berhasil dalam individu penyelesaian diri masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kita bisa mengerti dan bisa bersosialisasi dengan baik. 3. Bagaimana cara-cara Anda dalam beradaptasi dengan sekolah baru dan teman-teman Ya, tadi kalian sudah presentasi satu persatu ya tentang penyesuaian diri apa yang kita lihat tadi ya. Nah, sekarang siapa yang bisa ambil kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas tadi? Ya silakan. Apa? kesimpulannya adalah kita harus Bapak. harus untuk penyesuaian diri di sekolah baru. Oke, bagus. Ada lagi? Ya silakan. Kesimpulannya apa? Ayo. Oke, jangan pakai masker ngomong ya. Tak kedengeran juga suaranya. Siapa lagi? Ya, silakan. Apa? Tadi kalian sudah diskusi, sudah presentasi, ya. Tapi sebelum itu kalian tadi sudah menjawab pertanyaan ini ya. Terus sudah kalian diskusikan dan sudah kalian presentasikan satu persatu tadi ya. Satu kelompoknya lagi, ya. Oke. Ini sedikit kita bahas hari ini ya tentang apa yang Anda pahami tentang penyesuaian diri dan adaptasi di lingkungan baru. Ya, yang pasti di sini anak-anak semua ya, yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita ya tergantung keadaan kita ya menerima lingkungan baru tersebut. Ya, mengapa remaja harus bisa menyesuaikan diri di sekolah? Ya, pendapat kalian tadi bagus-bagus semua tentang mengapa kita remaja harus bisa menyesuaikan diri. Tapi di sini Bapak kuatkan yaitu agar ya kita bisa mengarahkan diri kita. Ketika kita mengapa harus menyesuaikan diri agar kita dapat mengarahkan diri kita ya kepada hal yang ya positif. Ya, di sini juga ya dapat menghindari kita pada hal-hal yang negatif. Oleh karena itu ya, bagaimana cara kita untuk beradaptasi dengan sekolah baru dan teman baru? Yang pasti jadilah pribadi yang ramah. Yang kedua, banyak senyum. Keep. Coba keep saling menyapa, tapi dengan sapaan yang baik.
Ya, jangan sapaan yang jelek. Terus tadi ya, jaga penampilan. Ya, jangan sampai penampilan baju dikeluarkan dasi di mana. Contoh, Bapak, penampilannya dari pagi tadi tetap begini kan? Nah, gitu ya. Terus juga ya, kenali karakteristik orang yang ada di sekolah baru. Ya. Cika sama Aulia sama enggak? Oke, itu ya. Yang terakhir adalah jangan sombong. Mentang dipanggil, halo Budi. Ya. Atau pas dipanggil, halo Anton. Siapa lu? Nggak boleh. Tetapi harus sopan ya. Jangan sombong. Ini ya, di sini ya, individu bisa dikatakan mampu menyesuaikan diri apabila ya dia bisa menyatu dengan lingkungan ya, denganmu, di mana itu banyak di lingkungan itu banyak karakteristik ya, dia bisa menyatu ya, sehingga ya dia mencapai tujuan yang diinginkan sebagai pemenuhan tuntutan dirinya ya terhadap lingkungan, terhadap orang luar. Itu bisa dikatakan bisa menyesuaikan diri. Pendapat kalian tadi bagus-bagus ya. Ya. Nah, sekarang ada yang ingin ditanyakan? Semuanya sudah mengerti, paham? Paham. Nah, sekarang Bapak yang memberikan pertanyaan. Bagaimana pendapat kalian tentang penyesuaian diri kalian di sekolah? Ya. Oke? Siapa yang mau menyampaikan? Ya, baik apa? Dimas ya? Dimas. Mengenali sifat atau karakter teman baru. Oke, berarti Dimas penyesuaiannya memahami karakternya dan memahami karakteristik teman barunya. Oke, siapa lagi? Ada lagi? Ya. Ramah terhadap lingkungan. Selama ini sudah ramah belum? Sudah, bagus. Kasih tepuk tangan dulu teman-temannya. Di lingkungan sekolah yang baru ya. Silakan untuk anak semua perhatikan. Cara menyesuaikan diri di sekolah bagi teman-teman yang baru masuk sekolah, yang baru masuk dan mendapati lingkungan baru, maka ini tips yang harus kalian pahami untuk penyesuaian diri kalian terhadap lingkungan sekolah. Yang pertama, pelajari situasi. Penting dan perlu kalian perhatikan pertama yaitu sebelum masuk ke rumah menyenangkan. Lalu yang kedua, berbaik sangka. Nah, hilangkan segera pikiran kalian bahwa lingkungan sekolah baru nanti kurang menyenangkan. Setelah masuk, kekhawatiran tentang teman-teman yang bersahabat atau guru yang kurang ramah. Nah, kadang-kala kita berpikir bahwa teman-teman baru kita tidak mengenal dulu. Nah, kalian bisa men-searching di Google atau di internet tentang sekolah kalian yang kalian tuju, baik tentang peraturan sekolah ataupun kebiasaan guru-gurunya mengajar. Ketika ditetapkan peraturan dan kegiatan sekolah dengan lingkungan, misalnya sesuaikan jadwal bangun dengan jadwal sekolah, guru-guru, staf tata usaha, peraturan yang berlaku, kegiatan formal sekolah yang wajib diikuti, dan kegiatan ekstrakurikuler yang bisa dipilih setiap siswa, dan sekaligus momen yang bisa digunakan untuk mengenal teman baru atau kakak kelas baru kalian. Yang keenam, kenali dan hormati guru. Nah, ya tips-tipsnya itu bagaimana ya, ada 8. Jadi salah satunya menjadi diri sendiri, hormati guru. Apa lagi tadi? Hargai sesama. Oke, itu ya. Nah, anak-anak semua di sini, apa manfaat kita belajar tentang menyesuaikan diri di sekolah? Manfaatnya adalah memberikan kita pengetahuan dan juga memberikan kita pemahaman bagaimana menyesuaikan diri yang baik dan benar, yang positif ya, dan juga membuat diri kita menjadi lebih baik. Oke, siapa yang mau menyampaikan kesan dan pesannya terhadap materi atau kegiatan kita pada hari ini? Silakan untuk tunjuk tangan siapa yang mau menyampaikan pesan dan kesannya. Oke, apa?
Dengan belajar ini tadi gimana kesan-kesannya? Saya cuma Kok dan teman-teman juga. pesan saya cuma satu, harus sopan terhadap guru. Harus sopan terhadap guru. Kesannya setelah belajar ini? Pesannya baik. Baik ya. Ada lagi? Ada lagi? Ya silakan. Pesannya jangan lupa menghargai teman, jangan saling berpesan dan harus rukun. Oke, kesannya ya. Kesannya gimana belajar ini? Jangan pantang menyerah, Pak. Jangan pantang menyerah. Ya, Dimas. Sesuaikan cara sekolah dengan mengikuti peraturan sekolah. Oke, tuh. Kesannya gimana? Belajar ini tadi. Pesannya harus menaati peraturan sekolah dengan bijaksana. Oke, hari ini kita sudah belajar semua tentang penyesuaian diri, ya. Karena materinya sudah habis, ya, atau sudah cukup ada hari ini. Nanti akan kita lanjutkan apabila dari anak-anak semua merasa kesulitan dalam menyesuaikan diri, silakan untuk anak-anak semua bisa konsultasi ataupun curhat sama Bapak. Bapak ada di ruang BK. Ya, silakan. Ataupun nanti ada yang ingin dibicarakan, silakan nanti sampaikan saja kepada Bapak. Habis ada baiknya sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Ya. Tapi ingat teman-teman, ya, anak-anak semua, para teman-teman ingat ya, jagalah selalu yang namanya hubungan persahabatan. Ya, selalu tetap bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Karena apa? Seperti kata pepatah bilang, itu dijunjung. Oke, semuanya paham? Oke, sebelum kita ini terakhir mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak semua, cukup layanan pada hari ini cukup sampai di sini, ya. Dan Bapak ucapkan terima kasih pada kalian semua, ya, telah memperhatikan dan telah belajar bersama, ya. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf, ya, apabila ada satu kata yang salah, ya. Pada Allah Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.